Halo pembelajar inovatif, saya Agusti dari Oase Muda. Di samping saya sudah ada Bapak Doni yang keren dan kece ini. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas tentang perundungan. Jadi banyaknya perundungan di sosial media atau di sekitar sekolah. Apa itu sih Pak perundungan? Baik Mas Gusti, perundungan ya. Perundungan itu berasal dari kata rundung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rundung itu artinya menyusahkan atau mengganggu secara terus-menerus begitu. Jadi pada intinya perundungan itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain ya, secara berkelompok ataupun individual gitu Mas Gusti. Oh, jadi perundungan itu hal yang tidak menyenangkan ya Pak? Semisal kayak contohnya bercanda dengan teman dekat, apakah itu termasuk perundungan? Ya, kalau sekedar bercanda ya karena kita tidak punya niat yang jelek, tidak punya niat yang macam-macam begitu ya Mas Gusti, itu saya rasa tidak termasuk dalam perundungan. Akan tetapi ketika bercanda ini berlebihan, apalagi menimbulkan luka fisik atau trauma dari salah satu pihak, itu masuk dalam perundungan. Berarti pada intinya pada dampak yang ditimbulkan oleh perundungan ya Pak. Jadi apa saja sih bentuk-bentuk perundungan itu Pak? Ya, baik. Bentuk perundungan itu yang pertama verbal. Verbal itu termasuk menghina tadi ya, meledek, termasuk juga gosip, lalu bercanda yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua ada fisik. Fisik pemukulan ya, pemukulan, perkelahian, ditendang misalnya, dicubit juga termasuk. Lalu yang ketiga ini ada sosial atau relationship, artinya hubungan ya. Maksudnya di sini adalah pengucilan, mengucilkan, lalu mendiamkan, lalu ada juga membeda-bedakan. Misalnya di kelas itu ada pembagian baju misalnya ya, tetapi ada baju yang robek-robek. Nah, salah satu teman dikasih baju yang robek-robek itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak itu malu ya, begitu Mas. Jadi bentuknya ada 3 tadi. Verbal, fisik, dan sosial. Oh, jadi ada 3 bentuk perundungan. Verbal, fisik, sama sosial. Terus kira-kira apa dampak perundungan itu? Seseorang yang mengalami perundungan pasti dari sisi akademisnya ya, prestasi belajarnya akan menurun, mungkin juga ketidakhadiran itu juga meningkat, dan minat terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah itu pasti berkurang. Mungkin juga bisa drop out dari sekolah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebaiknya dilakukan. Lalu dari sisi sosial itu bisa korban perundungan tidak memiliki teman atau temannya sedikit ya. Lalu humornya itu tinggi ya. Jadi ketika ada teman-teman yang bercanda, yang lain tertawa, tetapi dia sendiri tidak menunjukkan ekspresi yang sama dengan teman-temannya. Jadi terdiam gitu ya Pak? Iya betul, jadi terdiam, mungkin juga melamun gitu. Dari sisi fisik jelas ketika seseorang mengalami pemukulan misalnya terkait dengan bentuk perundungan secara fisik, pasti akan ada luka lebam. Di beberapa kasus ada lukanya itu yang sampai berkelanjutan, artinya tidak hanya 1 hari 2 hari itu, tetapi sampai berbulan-bulan. Lalu dari sisi emosi itu yang paling menurut saya yang paling berbahaya ya Mas, karena suasana hati itu sangat berpengaruh. Ada istilah baper, sedikit-sedikit tersinggung, sensitif orangnya ya, terus selalu menyalahkan diri sendiri. Ini kan yang kurang baik ya, karena begini Mas, luka fisik itu
tidak berarti berasal dari benda tumpul ya, misalnya tangan, tetapi juga berasal dari pikiran kita sendiri. Itu ada namanya psikosomatis. Jadi kita misalnya dicaci maki teman ya, dari korban bully itu berpikir secara terus menerus yang akhirnya menimbulkan gejala fisik seperti perutnya mulas gitu, pusing. Jadi akibat fisik itu tidak hanya berasal dari benturan ya, tetapi juga bisa dari pikiran korban itu sendiri. Wah, berarti dampaknya itu sangat serius ya Pak bagi korban tersebut. Ya. Sebenarnya saya masih ingin mengobrol tentang perundungan ini Pak. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu lagi ya Pak. Baik. Oke, pelajar inovatif, saya Gusti Pradana dari Wasu Muda. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.